Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi di Kazani. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Welcome back to podcast on Kazani dengan host baru yang insya Allah akan membersamai teman-teman di tahun ini. Yaps, perkenalkan saya Ahmad Sayyidul Afkar sebagai host di On Kazani. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa sih Kazani itu? Jadi, Kazani merupakan salah satu program kerja divisi syiar keilmuan CSI FEB UIN Jakarta yang diselenggarakan dalam dua bentuk, yakni kajian dan media platform podcast. Kazani kali ini merupakan kajian kedua yang berbentuk podcast dan episode pertama di kepengurusan 2023-2024. Selamat datang di All As on Rafah, di mana kami menggali lebih dalam kisah tragis dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik dinding Rafah dengan pemateri hebat kali ini, Kak Pandu Wibowo. Beliau merupakan analisis kebijakan ahli Menko Polhukam Republik Indonesia dan pernah menjadi koordinator syiar LDK Syahid pada tahun 2014-2015 yang sebelumnya menjabat menjadi ketua LDK FISIP 2013-2014. Mohon disimak baik-baik karena ada kuis yang menarik dan tentunya ada hadiah yang menarik pula. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membuka mata dunia terhadap kenyataan pahit di sana dan mendesak tindakan untuk perubahan yang nyata. Dengarkan dan saksikan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan harapan. Semua mata tertuju pada Rafah, saatnya bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ahyakum jami'an bitahiyatil islami khalidah bitahiyatil islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas satu kejadian yang baru-baru saja ini terjadi dan sebenarnya masih terjadi sampai dengan saat ini. Fenomena All Eyes on Rafah, sebuah tagar yang viral mewarnai media sosial ya. Sejak 28 Mei 2024 dibagikan berbagai pengguna media sosial atau kita sebut dengan warganet hingga lebih dari 47 juta. Nah, tagar All Eyes on Rafah ini merupakan sebuah petunjuk, ya, sebuah tanda bahwa ada sebuah luka yang menganga, ada sebuah luka yang ada di dunia. Luka itu ada di Rafah. Itulah potret jerit tangis anak Palestina yang terus memantik respons simpatik masyarakat dunia. Bukan hanya artis dunia yang turut menunjukkan dukungan secara belak-belakan ya terhadap serangan di Rafah kemarin, tapi juga gelombang boikot produk Israel yang terus menggema. Ya, jadi kalau teman-teman itu melihat beberapa produk yang ada di Indonesia ya, yang kemudian itu ditolak ataupun boikot oleh berbagai masyarakat, itu adalah bentuk kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Palestina, karena dengan memboikot produk tersebut roda perekonomian Israel dan juga pendukungnya ya, tentu akan terganggu ya, sehingga perekonomian dipakai untuk membeli senjata ya, untuk membunuh masyarakat Palestina ya, itu akan berpengaruh sekali, akan mengurangi intensitas serangannya terhadap penduduk Palestina. Nah, balik lagi teman-teman sekalian, jeritan kisah menyayat hati pun terus bergulir di atas negeri yang kita sebut dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kan adalah sesuatu tempat yang suci ya, yang pernah menjadi kiblat umat Islam ya.
Jadi Baitul Maqdis ini ya tepatnya di Palestina menjadi kiblat umat Islam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hingga kemudian turunlah surat Al-Baqarah kan ya, yang kemudian mengatakan bahwa kiblat ini pindah ke Masjidil Haram. Itu kenapa Allah mengatakan dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya kami melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan kemudian Allah mengatakan di situ, sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, dalam hal ini Yahudi, Nasrani, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Baitul Maqdis itu punya sejarah yang sangat luar biasa karena pernah menjadi kiblat umat Islam ya, sampai kemudian Allah pindahkan ya ke Masjidil Haram. Nah, rekan-rekan sekalian, selain sejarah agung atas Baitul Maqdis ya, juga terdapat sejarah peradaban tentang mulianya toleransi di Palestina ya. Jadi ketika kita membahas serangan-serangan brutal ya yang ditujukan kepada masyarakat Palestina sampai dengan saat ini, mari kita lihat dulu nih sejarah umat Islam, sejarah kejayaan Islam ya di Palestina, yang kemudian ini akan menjadi pelajaran, menjadi ibroh bagi kita semuanya untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai perjuangan. Jadi balik lagi rekan-rekan sekalian, setelah kemudian ya kiblat umat Islam itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, kisah selanjutnya yang bisa kita jadikan pelajaran adalah kisah ketika ya Umar bin Khattab pada saat itu ya berhasil merebut tanah Palestina. Ya. Jadi suatu hari Umar bin Khattab ini berkunjung ke salah satu gereja suci yang ada di Palestina. Lantas kemudian tibalah waktu sholat. Saat itu ada uskup Soporius itu namanya, ya, salah satu pimpinan Kristen yang ada di Palestina. Ya. Kemudian mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja suci tersebut. Tetapi Umar bin Khattab menolaknya dengan mengutip surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Jadi Umar bilang ke uskup tersebut, andai saya sholat dalam gereja, umat Islam akan mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah masjid di sana. Dan ini berarti mereka akan memusnahkan gereja suci. Jadi subhanallah, sebuah toleransi yang diwujudkan atas sikap bijak Umar bin Khattab ini. Sedangkan dalam sebuah kisah lain, rekan-rekan sekalian, diabadikan dalam sebuah film ya yang mungkin teman-teman juga sudah tonton ya, Kingdom of Heaven. Suatu sejarah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ya berhasil kembali merebut Yerusalem ya, sekarang Palestina, pada tahun 1187. Setelah menguasai Palestina kembali, Salahuddin Al-Ayyubi memberikan sebuah kebebasan beragama bagi semua warga, dan toleransi pun berjalan kuat. Begitupun pada tahun 1900-an ya, ketika Ottoman itu masih menguasai Palestina, toleransi itu berjalan sangat luar biasa baik ya, toleransi beragama, toleransi sosial ya, sampai kemudian pada saat itu
semua agama yang ada di Palestina itu sangat damai. Masyarakatnya itu sangat damai, sejahtera, aman, ya, tentram seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah dari zaman Umar bin Khattab, kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi sampai kemudian dinasti Ottoman menguasai Palestina, Palestina adalah tanah yang aman, tanah yang damai bagi semua masyarakat dan bagi semua agama. Tapi kita lihat berbeda saat ini dan hari ini. Palestina tidak terlihat sebagai tempat yang aman bagi semua warga yang tinggal di situ. Tidak menjadi tempat yang damai bagi semua agama yang tinggal di situ. Ya, karena kekejian dari Israel ketika membunuh masyarakat Palestina. Jadi yang dibunuh, yang dibom, yang ditembaki itu bukan hanya Muslim yang ada di sana, tapi juga masyarakat non-Muslim Palestina yang menjadi korbannya. Nah, kita balik lagi ke sejarah agar tidak terputus teman-teman sekalian. Tepatnya setelah tahun 1917, Palestina yang saat itu merupakan salah satu bekas wilayah Ottoman ya, ditempatkan di bawah pemerintahan Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ya, kemudian di situ mendapatkan kenyataan pahit ya atas deklarasi Balfour ya. Jadi pemerintah Inggris saat itu mengumumkan dukungan terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Ya. Sedangkan saat itu populasi Yahudi sangat kecil sekali, bisa kita katakan sangat minoritas. Nah, pahit getirnya kisah warga Palestina kian bertambah ketika tahun 1922. Mandat Inggris memutuskan kemerdekaan semua wilayah yang berada di kekuasaannya kecuali Palestina. Jadi selama mandat Inggris tahun 1922 sampai kemudian tahun 1947 terjadi imigrasi dalam skala besar untuk bangsa Yahudi ya, terutama Yahudi yang ada di Eropa Timur ya, itu pindah ke Palestina mendirikan rumah ya, kemudian juga tinggal di situ, beranak pinak di situ. Jadi ini adalah Yahudi X dari kisah Nazi pada saat itu, yang mana bangsa Yahudi itu diusir kemudian dibunuh massal oleh Hitler ya, kemudian diselamatkan oleh tentara Inggris, kemudian diberikan tempat yang sekarang kita sebut dengan Palestina. Jadi tidak heran ketika Hitler itu berpesan kepada masyarakat ya. Sebelum berpesan itu kan Hitler ditanya, kenapa Anda menyisakan Yahudi untuk hidup? Hitler mengatakan, saya sisakan Yahudi untuk menjadi pelajaran bagi manusia, sehingga manusia itu tahu perilaku sebenarnya Yahudi itu seperti apa. Dan terbukti sekarang perilaku Yahudi itu sangat-sangat luar biasa menjijikan, sangat-sangat luar biasa membuat kesal masyarakat dunia. Jadi nggak heran tuh ketika sejarah mengatakan setiap tempat yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi pasti mereka meninggalkan permasalahan di situ. Jadi memang dari segi karakter, dari segi watak, Yahudi ini memiliki sifat yang sangat buruk bagi orang-orang di luar Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi setelah tahun 1947 terjadi sebuah imigrasi besar-besaran Yahudi ya, pindah dari Eropa ke Palestina ya. Ini membuat tuntutan warga Muslim Arab sebagai mayoritas ya untuk memerdekakan kembali Palestina ini muncul ya. Kemudian terjadi sebuah perlawanan terhadap warga Israel ya, yang kemudian menjadi cikal bakal pemberontakan pada tahun 1937. Nah, upaya warga Palestina untuk merebut kembali kemerdekaan pun tidak henti-henti ya dilakukan ya, sampai kemudian pada tahun 1967. Ya. Perang 6 hari terjadi sehingga membuat Israel menduduki jalur Gaza, tepi barat termasuk Yerusalem Timur.
Warga Palestina sebagai warga pribumi saat itu justru harus tereksodus ya, dengan jumlah yang sangat besar, bahkan diprediksi mencapai 500.000 orang. Jadi tanah yang dia tinggali dari bertahun-tahun lamanya ya, ditinggali mulai dari cicit dari buyutnya, dari kakeknya, dari orang tua sampai anaknya, ini harus ditempati paksa oleh warga Israel, kemudian mereka terusir dari tempat kelahirannya. Nah, hingga kini rekan-rekan sekalian, getir pahit perjuangan warga Palestina pun seakan menjadi kisah yang tidak henti-hentinya terjadi setiap hari. Rangkaian genosida pun terjadi meski seringkali terbantahkan dengan sebuah gambaran bahwa yang terjadi di Palestina adalah pertempuran dua pihak, bukan perjuangan warga pribumi Palestina untuk mempertahankan tanah mereka. Jadi sangat pedih rekan-rekan sekalian, terutama ketika Israel yang kian berkuasa menunjukkan kekuatannya menyerang jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu ya. Puluhan ribuan ton bom itu dijatuhkan ya. Korban meninggal pun sudah lebih dari 36.500-an ya. Kemudian jerit tangis anak kecil yang terluka, kehilangan orang tua dan keluarga ya. Kemudian kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan indahnya tawa riang ya, canda dari setiap anak kecil dengan anak kecil lainnya ya. Dengan segala hari yang penuh dengan bom pada saat ini ya, seakan sudah menjadi sebuah hal yang biasa di Palestina ya. Jadi peristiwa atau kejadian tembak menembak ya, bom yang jatuh setiap hari di tanah Palestina itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa di Palestina. Namun rekan-rekan sekalian ya, ketika tangis duka mereka kian menyayat hati masyarakat dunia, kisah jauh lebih pedih pun menyeruak ke publik ya, tepatnya dengan serangan biadab pasukan Israel menggempur kampung pengungsi di distrik Tel Al Sultan ya. Ini adalah lokasi distrik yang ada di kota Rafah pada Minggu 26 Mei 2024 malam ya. Nah, inilah yang kemudian muncul ya tagar ya, All Eyes on Rafah. Jadi masyarakat dunia itu harus melihat kejadian yang ada di Rafah. Serangan itu bukan hanya merupakan warga sipil ya, tapi sekaligus membakar hidup-hidup para pengungsi yang sebagian besar anak-anak dan perempuan. Jadi ketika malam mereka itu tertidur, istirahat ya, dibom, ditembak sampai kemudian membakar hidup-hidup orang yang sedang tidur, anak-anak yang sedang tertidur nyenyak ya, ibu yang sedang menyusui anaknya ya, ini harus terbakar hidup-hidup karena langsung dibom oleh kebiadaban Israel. Kemudian setelah kisah pemboman itu, Menteri Kesehatan Palestina mengatakan bahwa 45 orang tewas dan 249 orang lainnya terluka. Jadi tidak sedikit korban mengalami luka bakar parah dan anggota tubuh yang patah ya. Hal demikian pun membuat masyarakat dunia kian tak mampu meredam keprihatinan tersebut. Ya. Itu kemudian ya, sebuah keprihatinan global muncul. Itulah yang menjadikan kemarin ya, tagar All Eyes on Rafah itu menghiasi beberapa media sosial ya, Facebook, Twitter ya, kemudian Instagram ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tagar All Eyes on Rafah ini kan merupakan sebuah solidaritas dunia tepatnya ya, tentang sebuah pertanyaan besar. Di manakah humanisme dan peri kemanusiaan berada? Di manakah PBB itu bekerja? Ya. Kemanakah Dewan Keamanan Dunia? Semua diam, tidak berani membantu warga Palestina yang terjajah secara real. Bukti nyatanya adalah Palestina sampai sekarang tidak bisa merdeka secara de jure. Jadi rekan-rekan sekalian,
Palestina bukan sebatas kisah nyata bagaimana manusia bertahan di tengah kelaparan serta keterasingan ya dari segala kemajuan dunia seperti listrik, tempat tinggal dan sebagainya. Namun juga kisah kuatnya semangat bertahan untuk tetap hidup di tengah duka kehilangan para orang terkasih ya, orang yang dicintai ya, yang terus terjadi dan bertambah setiap hari. Ketika kita membaca secara utuh ya, maka kita pun akan bermuara pada kesimpulan bahwa luka tak henti di Palestina bukanlah konflik dua pihak, melainkan sebuah spirit resiliensi untuk berjuang dan bertahan atas tanah mereka dari hadirnya para pendatang yang dilegalkan hadir dan berkuasa atas tanah kelahiran mereka. Aksi brutal penuh penindasan atas hak asasi manusia pun tak terelakkan rekan-rekan sekalian sebagai sebuah luka dunia yang menganga, dan luka itu dibiarkan. Dan luka itu masih terus menjadi kisah ya, entah berapa lama ya, entah sampai kapan selesainya seperti itu. Dan luka itu terjadi di sebuah tanah yang menjadi tempat bersejarah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu kenapa kemudian ya ini harus menjadi keprihatinan dunia bahwa Palestina ini menjadi satu-satunya negara yang terjajah sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai warga masyarakat harus terus mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau pemerintah telah melakukan diplomasi untuk kemudian memberikan sanksi kepada Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina di PBB dan negara-negara dunia, maka kita sebagai masyarakat harus melakukan langkah-langkah konkret. Selain demonstrasi ya, selain juga aksi protes yang kita lakukan, kita juga harus melakukan langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis yang paling mengena untuk Israel adalah melakukan boikot terhadap produk-produk Israel dan boikot terhadap produk-produk yang pro terhadap Israel. Jadi rekan-rekan sekalian, boikot adalah gerakan non kekerasan yang legal. Boikot itu merefleksikan etika dan moral konsumen dalam keputusan membeli dan konsumsi. Jadi secara empiris tidak ada keputusan ekonomi yang tidak berimplikasi pada pilihan moral dan etika tertentu. Jadi teman-teman sekalian, ya, seluruh aktivitas ekonomi itu kan adalah value chain, dan untuk setiap rantai nilai itu konsumen turut bertanggung jawab. Keputusan membeli dan konsumsi adalah cara yang paling jelas bagi konsumen dalam mengekspresikan pilihan moral mereka. Jadi boikot terhadap produk-produk Israel terbenarkan karena lebih 7 dekade Israel secara konsisten menunjukkan kejahatan dan kebijakan yang merugikan warga Palestina. Ya. Jadi boikot itu akan melemahkan kekuatan Israel. Ya. Ketika boikot menjadi gerakan sistematis jangka panjang, bukan kerumunan sporadis yang sifatnya jangka pendek. Jadi boikot terhadap produk-produk Israel, boikot ekonomi Israel itu bertujuan memberi tekanan kepada Israel agar menghentikan pendudukannya atas warga Palestina, kemudian memberikan hak-hak warga Palestina secara penuh, dan mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka. Logika boikot, teman-teman sekalian, adalah melakukan tekanan, bukan diplomasi. Sekali lagi, logika boikot melakukan tekanan, bukan diplomasi, bahkan persuasi atau dialog. Strategi diplomasi untuk mencapai hak-hak bangsa Palestina selama ini telah dilakukan dan selama ini pun terbukti gagal. Karena Israel menikmati proteksi dan imunitas hegemoni kekuatan dunia. Nah, dia kan di backing oleh Amerika dan Barat. Sehingga diplomasi, persuasi, dialog itu tidak bisa dilakukan dengan baik, bahkan mengalami sebuah kegagalan. Jadi
teman-teman sekalian, boikot adalah ekspresi dari pilihan moral konsumen yang sah dan legal. Jadi tidak heran jika boikot sebagai ekspresi perlawanan non kekerasan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel, ya, terhadap warga Palestina. Dan boikot ini harus terus kita kampanyekan. Nah, teman-teman sekalian, mekanisme boikot adalah dilema yang dialami negara atau perusahaan terkait penurunan kinerja ekonomi dan finansial akibat boikot itu kan. Jadi semakin signifikan penurunan kinerja ekonomi dan finansial, maka semakin besar daya tekan boikot terhadap perubahan kebijakan. Jadi ke depan boikot ini adalah bentuk nyata ya, yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kita sebagai seorang aktivis. Bukan hanya kita harus memboikot, tapi juga mengkampanyekan boikot ini. Jadi boikot itu sekali lagi bukan cara untuk berdiplomasi ya, ini adalah cara untuk menekan agar Israel ini berpikir jauh ya, untuk tidak kembali membuat kerusakan di Palestina karena berdampak terhadap kemerosotan ekonomi negaranya gitu. Jadi inilah hal yang perlu kita ketahui ya tentang boikot ya, pentingnya boikot bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dukung terus kemerdekaan Palestina karena Palestina adalah tempat yang memiliki sejarah luar biasa bagi umat Islam. Maka oleh sebab itu, aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina harus tetap terus kita suarakan sebagai muslim dan juga sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.